Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat pagi semua, Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan Saudara Penggembalaan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya pagi hari ini setiap saudara boleh dikuatkan dan saudara akan mengalami hal-hal yang dahsyat yang daripada Tuhan. Saudara, banyak kita rindu Tuhan melawat kita pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat dari Dia. Saudara yang terkasih, pagi hari ini izinkan saya berbagi kepada saudara sekalian berbicara gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan memuji dan menyembah Tuhan. 2, 3. Memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 150 ayat yang kedua berkata demikian, Bapak Ibu. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Tahukah saudara bahwa salah satu kenapa Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk kita menjadi umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan berbicara memuji dan menyembah Tuhan adalah sebuah aktivitas atau sesuatu yang nantinya akan berlangsung sampai kepada kekekalan, saudara. Makanya ada orang suka bercanda seperti ini, menderita kalau orang Kristen tidak suka memuji dan menyembah Tuhan semasa hidupnya di muka bumi. Karena nanti di kekekalan kita akan terus bersama-sama melakukan apa yang disebut memuji dan menyembah Tuhan, saudaraku. Dan banyak orang percaya atau banyak orang Kristen kurang begitu menyadari bahwa di saat kita memuji dan menyembah Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Katakan sama-sama kuasa. Beberapa orang Kristen menganggap bahwa pujian dan penyembahan adalah bagian dari sebuah liturgi ibadah orang Kristen, apalagi orang karismatik. Sesuatu yang dilakukan 30 menit sebelum pemberitaan firman Tuhan. Makanya tidak jarang, saudara, dalam ibadah orang Kristen karismatik ada orang yang datang baru 5 menit sebelum firman itu diberitakan. Tapi saya percaya tadi saya lihat semua di sini sebelum WL memimpin kita memuji Tuhan semuanya sudah siap, saudara. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Ada saudara, ini di Purwokerto. Saya kalau jadi worship leader itu semua kelihatan, saudara. Jadi pemimpinnya semua itu yang di bawah kelihatan. Saya pernah perhatikan ada jemaat, saudara, yang datang itu 5 menit sebelum firman itu diberitakan pada saat pengumuman disampaikan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saya rasa karena kurangnya memahami bahwa memuji dan menyembah Tuhan punya kuasa yang dahsyat kalau kita lakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan seperti ini, saudara. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4 menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Allah kita yang kudus, yang besar, yang luar biasa, yang berkuasa, ternyata bersemayam di atas puji-pujian umat pilihannya. Kata bersemayam itu mengandung makna seperti ini, saudara. Diam, tinggal di dalamnya. Itu arti kata bersemayam. Arti kata bersemayam yang lain dikatakan hadir dan bertahta. Jadi saudara, kesimpulan dari ayat Mazmur 22 ayat 4, ketika Tuhan yang kita sembah bersemayam hadir
atas kehidupan saudara dan saya, atas keluarga saudara dan saya, atas bisnis saudara, atas pekerjaan saudara. Ketika Tuhan hadir, maka saudara akan ada perkara-perkara dahsyat dan ajaib terjadi, saudara. Saya suka dengan bahasa atau kata ini, perkara-perkara yang supranatural, sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia, saudara. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa, saudara? Memuji menyembah Tuhan nggak hanya dilakukan dalam gedung gereja, dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, dalam perjalanan, dimanapun kita bisa lakukan itu. Dan ketika Tuhan hadir, maka akan ada hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Itu boleh terjadi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apa tujuan kita perlu memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita perlu memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama tujuannya untuk membangun keintiman. Katakan sama-sama, 2, 3, untuk membangun keintiman. Mari kita buka Alkitab saudara bersama-sama. Lihat ayat Mazmur 63 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca sama-sama, saudara. Mazmur 63 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca sama-sama ya, saudaraku. 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari bibirku akan memegahkan Engkau. Saudaraku, kalau kita berbicara gaya hidup memuji Tuhan, maka tidak akan lepas dengan satu tokoh Alkitab yang namanya Raja Daud. Dalam situasi dan kondisi apapun, dia suka memuji menyembah Tuhan. Dimanapun dia berada, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Daud adalah pribadi atau orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya percaya salah satu penyebabnya karena dia mempunyai gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Dikatakan tadi di Mazmur 63 ayat 1, bahkan ketika dia ada di padang gurun, dia tetap rindu kepada dia. Tadi dikatakan jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini Mazmur muncul dari hidup Daud, karena Daud merindukan Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak hari-hari ini kita orang percaya merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya. Saya katakan kepada jemaat Tuhan di Kroya, di Purwokerto, saya katakan seperti ini. Benang merah daripada pandemi 2 tahun ini adalah seperti ini sebenarnya, saudara. Kita butuh Tuhan lebih dari apapun, saudara. Karena uang tidak bisa menyelamatkan kita. Pintarnya kita berstrategi dalam bisnis, dalam pekerjaan tidak bisa menyelamatkan kita. Ada bisnis yang tiba-tiba runtuh dalam sekian hari, sekian minggu dengan sangat cepat karena pandemi. Orang kehilangan nyawanya, orang kehilangan keluarganya karena pandemi ini, saudara. Dan semua berteriak, berseru kepada Tuhan. Benang merahnya adalah
kita membutuhkan Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya? Apakah hari-hari ini saudara terus membangun keintiman, terus menyatakan kerinduan bahwa jiwa kita, tubuh kita haus kepada Tuhan lebih daripada waktu-waktu sebelumnya? Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Setuju, katakan amin. Mari nyanyikan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari angkat tangan berkata, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi berkata, kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Itu tadi tujuan pertama, mengapa kita perlu memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, untuk membangun keintiman. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita perlu, atau apa tujuan kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Yang kedua adalah untuk menguatkan iman. Sama-sama katakan 2, 3. Untuk menguatkan iman. Mari buka sama-sama dalam Mazmur pasal 56, saudara. Mazmur pasal 56, saya tidak baca ayatnya semua, tapi saudara nanti baca di rumah ayat 1 sampai yang ke-13. Mari perhatikan Alkitab saudara, dan kemudian lihat judulnya. Kalau biasa kita baca ayatnya, saya ajak kita baca judulnya, saudaraku. Judulnya apa, saudara? Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Jadi Mazmur 56 ayat 1 sampai 13 ini adalah Mazmur Daud, di mana dia tetap percaya penuh kepada Tuhan sekalipun dalam masa-masa kesusahan. Oleh karena itu saudara, mengapa kita perlu membangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Untuk menguatkan iman kita. Hari-hari ini, apa yang kita lihat, apa yang masuk dalam telinga kita, seringkali saudaraku membuat kita takut, membuat kita khawatir, bahkan membuat sebagian orang imannya menjadi goncang. Kita melihat berita, apalagi baru-baru ini saudaraku,
Ada beberapa negara mulai bersiap untuk perang, saudara. Orang memprediksi macam-macam, kemudian kita ketar-ketir. Pandemi belum selesai, ditambah lagi dengan perang, saudara. Nanti biasanya efek dari perang apa, saudara? Harga-harga semua naik, orang kelaparan, wah semacam-macam. Makin kita mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, bisa saja itu membuat hati kita kecut, membuat hati kita khawatir, iman kita menjadi ciut, saudara. Tetapi saudara, saat apapun yang terjadi seperti Raja Daud, bahkan di masa-masa dia susah sekalipun, dia tetap bermazmur kepada Tuhan. Karena dia tahu saat dia memuji dan menyembah Tuhan, itu akan menguatkan imannya, itu akan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang dia sembah. Oleh karena itu saya mengajak pagi hari ini kepada saudara, apapun situasi yang saudara sedang alami, apapun yang sedang kau rasakan hari-hari ini, bagaimana bisnismu, bagaimana pekerjaanmu, mari saudara bangun gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, maka saudara sedang menguatkan iman saudara, menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang mampu lakukan perkara-perkara di luar pikiran kita. Setuju? Katakan amin. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya kepadamu ya Tuhan. Untuk menguatkan iman. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan kita membangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan? Yang ketiga, untuk mengalami mujizat. Sama-sama katakan 2, 3. Untuk mengalami mujizat. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara baca baik-baik ayat ini. Ternyata permainan kecapi Daud, karena Daud memilih gaya hidup dan memuji menyembah Tuhan, mampu mengusir roh yang jahat yang sedang mengganggu Saul, dan Saul bisa merasakan kelegaan dan kenyamanan. Hari itu Saul merasakan mujizat Tuhan. Kalau kita pikir dengan logika manusia, bagaimana caranya atau apa hubungannya main kecapi, saudara, atau main gitar dengan orang itu dilepaskan dari kuasa jahat, saudara, dari pengaruh roh yang jahat. Tapi ayat ini membuktikan kepada kita semua bahwa gaya hidup memuji menyembah Daud dengan permainan kecapinya mampu mengusir roh yang jahat, dan itu membawa kelegaan dan kenyamanan buat Saul, saudara. Yosua pasal 6, sudah nanti baca di rumah, ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Ini ceritakan tentang bangsa Israel yang sedang akan memasuki atau berperang dengan kota Yeriko, saudara.
Ini menceritakan dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan. Pada saat mereka akan merebut kota Yeriko, mereka strategi perangnya cukup unik. Setiap hari mereka perlu memutari tembok kota Yeriko satu kali tanpa bersuara. Dan di hari yang ketujuh mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan di putaran yang terakhir, ketika sangkakala ditiup, umat Israel bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-20 dikatakan tembok Yeriko itu runtuh, saudaraku. Katakan sama-sama, wow, saudara. Luar biasa, tembok Yeriko itu runtuh. Mungkin saudara berpikir, ya teriakan orang keras, tembok seperti ini bisa saja runtuh. Tapi saudara, kalau saudara lihat ensiklopedia Alkitab, tembok Yeriko itu tinggi dan lebar, saudara. Lebar dari tembok Yeriko itu bisa memuat sekitar 8 kereta berkuda yang berjejer, saudara. Dan jadi tembok Yeriko itu ternyata bisa buat balapan kereta berkuda, saudara. 8, saudara. Sekitar 8, jadi tebal dan tinggi. Dan saya membaca ensiklopedia Alkitab, saudara, bahwa ketika tembok Yeriko runtuh pada saat bangsa Israel meniupkan sangkakala dan bersorak-sorai, runtuhnya itu bukan dari atas ke bawah saja, saudara, tapi sampai pondasi-pondasinya itu muncul keluar dari permukaan tanah. Saudara yang tahu bangunan pasti mengerti, makin tinggi bangunannya, makin besar yang ada di atas permukaan, maka pondasi yang dibangun itu harus makin kuat juga. Bisa bayangkan, saudara, bukan cuma meruntuhkan tembok yang kelihatan dari permukaan sampai atas, tapi membongkar pondasinya, saudaraku. Ini membuktikan bahwa pujian dan penyembahan itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, ayat yang terakhir, saudaraku, mari buka sama-sama di Perjanjian Baru, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca sama-sama ya, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita baca sama-sama 2, 3. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat selanjutnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, ini membuktikan ada satu fakta lagi, satu bukti lagi. Saat Paulus dan Silas di penjara, kaki dan tangan mereka terbelenggu. Penjara zaman dahulu, zaman Paulus dan Silas, tentu bukan seperti penjara zaman sekarang. Ada orang sekarang di penjara dengan uangnya bisa membayar AC, kulkas, TV, tidur di tempat nyaman. Penjara zaman dahulu tidak seperti itu, saudaraku. Tempatnya lembab, bau, gak enak. Coba saya mau tanya pada saudara, siapa yang di sini yang mau dipenjara, angkat tangan, saudara. Saya nggak mau, saudara, ya. Meskipun itu ada AC, ada fasilitas, nggak mau. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, saat kaki tangan mereka terbelenggu, tengah malam mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa bumi yang hebat, dan segala yang membelenggu tangan dan kaki mereka itu terlepas, saudara. Ini membuktikan, ini fakta, bahwa saat seseorang mempunyai gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, orang akan mengalami mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi secara ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ketika kita memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan,
maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ada satu lagu, saudara. Waktu saya memimpin pujian di Purwokerto, selesai memimpin pujian, saya tiba-tiba duduk, saudara. Saya nggak mau disebut saya membuat lagu ini, karena begitu saya duduk, tiba-tiba lagu itu langsung terngiang-ngiang di pikiran saya. Saya langsung cepat lari ke WC, ke toilet, saudara. Saya langsung nyalakan HP dan saya rekam, dan muncullah lagu ini, saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya oleh karena janji-Mu. Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Mujizat itu tetap ada di dalam hidupku. Katakan sama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya oleh karena janji-Mu. Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Mujizat itu tetap ada di dalam. Yang mau mengalami mujizat katakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya oleh karena janji-Mu. Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Mujizat itu tetap ada di dalam hidupku. Kita percaya saat kita suka memuji dan menyembah Tuhan, banyak hal-hal yang luar biasa terjadi. Hari ini saya di hadapan saudara, saya sudah melayani, memimpin pujian kurang lebih 20 tahun lamanya, saudara. Saya merasakan dalam pelayanan-pelayanan saya sebagai seorang pemuji dan penyembah, mujizat Tuhan itu dinyatakan dengan dahsyat dan luar biasa, saudara. Salah satunya saya mau bagikan buat saudara. Walaupun mungkin ini kurang relevan zaman sekarang, karena kalau kita pandemi ini sekarang sakit sedikit kan dimohon untuk tidak ibadah ya. Tapi waktu itu nggak ada pandemi, saudara. Saya ingat sekali, saya hari itu dapat jadwal pelayanan KKR. Ada salah satu hamba Tuhan pemain badminton terkenal pelayanan KKR di Tegal. Satu hari sebelumnya saya panas tinggi, saudara. Saya panas tinggi dan kemudian saya berkata sama orang tua saya, "Ma, saya panas tinggi." Orang tua saya pegang, "Ayo kamu panas, kamu minta ganti. Gak bisa kamu berangkat kondisi seperti ini." Lalu apa, saudara, saya coba lobby koordinator musiknya, saudara. Tapi kemudian dikatakan, "Aduh, gak ada loh gantinya." Karena KKR-nya itu ibadah tengah minggu, saudara. Jadi dan rata-rata orang waktu itu worship di Purwokerto orang yang bekerja. Jadi nggak mau saya kemudian berangkat, saudara. Dalam kondisi panas yang tinggi, saya berangkat, saudara. Waktu itu naik mobil besar dari Purwokerto, hanya satu supir, hanya angkut saya, hanya bawa saya, saudara. Saya berkata sama Pak supir, "Pak, saya kurang enak badan, saya duduk di tengah, saya tidur selama perjalanan sampai ke Tegal ya, supaya nanti saya bisa fresh." Sampai ke Tegal, saudara, ternyata saya masih sakit, saudara. Tapi pelayanan must go on, gitu ya. Pelayanan perlu tetap berjalan. Nah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya tetap berlatih, saya tetap melayani, saudara. Dan luar biasa, selesai saya pelayanan dan tiba gilirannya hamba Tuhan itu maju ke depan untuk memberitakan firman, dan saya duduk tiba-tiba, saudara, saya rasakan, saya kaget, saudara. Saya pegang, saudara,
saya nggak panas. Oh, badan saya seger. Saya pikir itu sugesti. Ya sudahlah, coba saya biarkan saja sampai pulang ke Purwokerto, saudara. Dan sampai Purwokerto, ya masih seger, saudara. Dan sakit lagi. Tentu kesaksian saya bukan menjadi metode buat saudara, tapi saya merasakan hal itu, saudara. Banyak hal dalam kehidupan saya ketika saya percaya bahwa pujian dan penyembahan itu mengandung kuasa, itu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saudaraku, saya mau tantang buat saudara semua. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu, saudaraku? Bangun gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu salah satu, sekali lagi, bukan satu-satunya, tapi salah satu salah satu cara supaya saudara mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya oleh karena janji-Mu. Yesus, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Mujizat itu tetap ada di dalam hidupku. Kami perlukan. Saya bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Tuhan tanganmu, kami hadapan, jangan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu.
haleluya. Syukur Tuhan. Urala masih barala. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang di tempat ini karena kami rindu dan haus akan Tuhan. Ketika kami memuji Engkau dengan hati kami, mengasihi Engkau dengan sungguh, maka kami percaya Engkau ada di tengah kami. Bahkan Engkau bertatas pujian kami. Oleh karena Tuhan Yesus, setiap kami umat-Mu yang hadir pagi ini, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, pagi ini Engkau melalui setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh terus diingatkan lewat firman-Mu yang terus mengingatkan kami, mengajar kami, mendorong kami, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang terus mau memuji dan menyembah Engkau. Apapun kondisi yang kami hadapi, apapun tantangan yang kami hadapi, ketika kami tetap terus dapat memuji dan menyembah Engkau, dan itu menjadi gaya hidup kami, kami percaya itu merupakan langkah untuk kami dapat membangun iman kami, membawa kami untuk tetap terus menjadi pribadi yang boleh melihat kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Oleh karena Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan pagi ini. Patrekan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini di hati setiap kami masing-masing, dan itu menjadi bagian dan gaya hidup kami, supaya kami tetap terus dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Roy yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kami percaya ketika Engkau sudah menuntun hamba-Mu di tempat ini, boleh menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya Engkau selalu pakai hamba-Mu untuk memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya kami tetap terus menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang memiliki gaya hidup yang terus memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah mampu menjadi berkat untuk kami. Berkati masa depan hamba-Mu, dan berkati juga pelayan yang dipercayakan, baik yang ada di Kroya, baik yang ada di Proporto maupun yang ada di BCW. Tuhan terus pakai lengkapi hamba-Mu ini, supaya terus Kau pakai menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami yang telah mengikuti ibadah pagi ini, yang melayani atau dilayani, tidak seorang pun yang dilewati, tapi semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Yang hari ini datang dengan tubuh yang lemah, pulang mendapatkan kekuatan yang baru. Yang hari ini datang dengan banyak pergumulan, beban yang berat, kami percaya Tuhan jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja, Allah Roh Kudus yang mengurapi, Allah Roh Kudus yang memimpin, supaya setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan juga memberkati mereka di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami hari ini, baik lewat pujian penyembah kami, terlebih lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, seperti Tuhan menuntun kami ketika akan berangkat. Demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kehadiran-Mu, berkat-Mu yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudara berhasil Tuhan, angkat kedua tangan kita semua pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan kuasa Guru menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita sepakat